Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah materi yang menarik nih dari Anda. Intisari buku The Six Disciplines of Strategic Thinking. Kayaknya ini pas banget ya buat zaman sekarang. Betul sekali, dunia kan berubah cepat banget. Nah iya, jadi misi kita sekarang, kita coba kupas tuntas ya. Apa sih sebenarnya berpikir strategis itu? Terus kenapa ini penting banget, apalagi sekarang kan situasinya serba nggak pasti. Dan yang paling penting, gimana kita bisa melatihnya? Siap ya, kita mulai. Siap-siap. Dan poin penting dari sumber ini, berpikir strategis itu bukan bakat semata loh. Tapi ini serangkaian disiplin mental, sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dilatih. Jadi bukan cuma pasrah sama keadaan. Oke, menarik. Kita mulai dari definisinya dulu deh. Di materi Anda itu disebutnya kumpulan disiplin mental buat pemimpin, mengenali ancaman dan peluang, menetapkan prioritas. Wah, terus menggerakkan diri dan organisasi, membayangkan dan mewujudkan masa depan. Lumayan padat ya ini definisinya. Iya, memang komprehensif. Dan relevansinya itu terasa banget kalau kita lihat lingkungan bisnis sekarang. Penulisnya pakai istilah CUFA. CUFA, apa itu? Itu singkatan dari complexity, uncertainty, volatility, sama ambiguity. Jadi, ya kompleksitas sistem, ketidakpastian masa depan, volatilitas pasar yang naik turun cepat, dan ambiguitas. Banyak sudut pandang, nggak jelas mana yang benar. Nah, menavigasi ini semua itu tantangan utamanya. Oke, CUFA ya. Nah, buku ini kan memuraikan 6 disiplin nih. Pengenalan pola, analisis sistem, kelincahan mental, pemecahan masalah terstruktur, visi dan kecerdasan politik. Banyak juga ya. Mungkin kita fokus ke satu atau dua dulu kali ya, biar lebih dalam. Boleh, ide bagus. Gimana kalau kelincahan mental? Kedengerannya relevan banget sama kecepatan perubahan tadi. Setuju, kelincahan mental ini menarik. Tapi perlu diingat juga, semua disiplin ini sebenarnya saling kait-mengait loh. Misalnya, kelincahan mental ini beda tapi nyambung juga sama pengenalan pola. Kalau pengenalan pola, kan fokusnya lebih ke gimana nangkap sinyal-sinyal tersembunyi di tengah banyak data atau kejadian. Oke. Nah, kalau kelincahan mental sendiri, itu ada dua aspek penting. Yang pertama, level shifting. Level shifting, maksudnya gimana tuh? Naik turun level gitu? Persis. Jadi ini kemampuan buat lihat situasi dari berbagai ketinggian. Kadang kita perlu lihat gambaran besar strategisnya, kayak dari pandangan 50.000 kaki, tapi di saat lain kita harus bisa turun lihat detail operasional di lapangan. Dan pindah-pindah antar level ini harus lancar. Penulisnya sampai ngutip pemimpin yang bilang ini kayak jadi pemikir dari awan ke tanah. Wah, keren tuh istilahnya, dari awan ke tanah. Tapi kedengarannya susah ya. Maksudnya, di kerjaan sehari-hari kan kita seringnya dituntut fokus ke detail, ke kerjaan yang di depan mata. Gimana caranya bisa level shifting gitu? Nah, itu dia tantangannya. Memang nggak gampang. Seringnya kita kejebakan, entah terlalu di awan, strategis terus tapi eksekusinya lupa, atau sebaliknya, terlalu fokus di tanah, detail terus sampai lupa tujuan besarnya apa. Makanya ini disebut disiplin, perlu dilatih secara sadar. Oke, masuk akal. Terus, aspek kedua tadi apa? Aspek kedua dari kelincahan mental itu game playing. Game playing. Main game. Maksudnya kompetisi gitu, lawan pesaing. Lebih luas dari sekedar kompetisi sih. Ini lebih ke pemahaman soal permainan bisnis yang lagi kita jalani. Siapa aja pemainnya, bukan cuma pesaing, tapi juga pelanggan, regulator, mitra. Terus aturan mainnya gimana? Dan yang penting gimana langkah satu pemain bisa ngaruh ke yang lain. Kita harus bisa antisipasi langkah mereka, terus masukin itu ke strategi kita. Antisipasi ya? Iya, dan ini seringkali luput loh. Kita cenderung fokus sama permainan internal kita sendiri. Lupa kalau misalnya pelanggan atau regulator, mereka punya permainan mereka sendiri. Aturannya beda, tujuannya beda. Nah, itu perlu kita antisipasi juga. Oke, jadi ini bukan sekedar bakat dari lahir ya soal berpikir strategis ini. Di sumber Anda kan ada rumusnya tuh. STC sama dengan endowment plus experience plus exercise. Kapasitas berpikir strategis itu gabungan bakat bawaan, pengalaman, sama latihan. Berarti porsi pengalaman dan latihan ini yang bisa kita kontrol, kita bisa tingkatkan. nah, itu dia. Jadi kuncinya di situ ya. Betul sekali.
Makanya kita perlu aktif cari kesempatan buat mengalami situasi strategis dan secara sengaja melatih otot berpikir strategis kita. Ini nggak datang gitu aja. Ngomong-ngomong soal masa depan, gimana nih peran teknologi AI misalnya? Apakah nanti AI bakal gantiin pemikir strategis manusia? Kan AI jago analisis data tuh. Nah, ini menarik. Menurut sumber ini, jawabannya nggak. Justru yang akan terjadi itu simbiosis, hubungan saling menguntungkan antara manusia dan AI. AI memang bakal sangat hebat buat olah data besar, kenali pola yang rumit, analisis sistem kompleks, simulasi skenario. Itu kan hal-hal yang buat manusia mungkin butuh waktu lama atau bahkan nggak mungkin. Oke, jadi AI itu kayak ngasih kita peta yang super detail gitu ya, atau ramalan cuaca yang akurat. Tapi tetap kita yang pegang kemudi, yang nentuin mau kemana dan lewat jalan mana pakai 6 disiplin tadi. Nggak bisa nanya sendiri. Terus, buat interpretasi output AI itu dalam konteks bisnis kita yang unik. Nambahin lapisan kreativitas, kecerdasan emosional buat mimpin tim, dan yang nggak kalah penting, kecerdasan politik. Biar strateginya bisa jalan di dunia nyata, yang isinya kan interaksi antar manusia. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, berpikir strategis itu skill penting banget yang ternyata bisa diasah. Bukan cuma soal analisis data doang, tapi gabungan dari lihat pola, paham sistem, berpikir lincah antar level dan skenario, terus mecahin masalah secara terstruktur, bangun visi, dan juga lihai dalam navigasi politik atau interaksi antar stakeholder ya. Tepat. Dan kuncinya tadi, latihan yang disengaja, sama refleksi terus dari pengalaman. Dengan cara itu, Anda bisa banget ningkatin kapasitas strategis Anda. Dan kemampuan ini justru makin berharga loh di era kolaborasi manusia AI nanti. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda, Pak pendengar renungkan. Dari 6 disiplin yang tadi kita sebut sekilas, pengenalan pola, analisis sistem, kelincahan mental, pemecahan masalah terstruktur, visi, sama kecerdasan politik kira-kira, disiplin mana nih yang Anda rasa paling perlu Anda latih atau terapkan lebih dalam lagi di peran Anda sekarang? Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.